Materi saya tadi saya kirimkan ke Pak Hendra, sudah masuk ke link materi ya? Ya, Yohana? sudah Pak. Oh, oke, Di thank you. kolom chat juga udah Oh dibagikan. ya, baik, thank you. Ya. Ya, mari Bapak Ibu, rekan-rekan, kakak GSM, kita sudah bisa kembali bergabung di Zoom untuk mulai sesi keempat Bina GSM hari ini. Semoga kita semua masih semangat untuk mengikuti sesi keempat di pagi menjelang siang hari ini. Eh, Sekali lagi kami menyapa, selamat pagi Pak Handi, selamat pagi juga kakak-kakak GSM semua. Sebelum Pagi. sebelum Bina GSM sesi keempat dimulai, izinkan saya untuk memperkenalkan narasumber yang akan memaparkan materi pada sesi ini. Beliau adalah Pendeta Handi Hadi Witanto. Saya izin spotlight. Beliau adalah dosen di Universitas Kristen Duta Wacana Yogyakarta. Pendeta Handi akan membawakan materi mengenai visi dan misi GKI. Seperti biasa, bagi ibu, bapak, kakak-kakak GSM yang hendak memberi respons berupa tanggapan atau pertanyaan dapat menuliskannya di kolom chat atau dapat raise hand saat kita memasuki sesi tanya jawab. Nantinya saya yang akan memandu kita dalam sesi tanya jawab. Tidak perlu berlama-lama lagi, mari kita berikan waktu dan kesempatan kepada Pendeta Handi, kami persilakan. Oh, langsung? Ya Pak, langsung Pak. Udah mulai dari tadi pagi sih ya. Ini to the Iya point. Pak. Saya pikir masih ada, biasanya acaranya nyanyi-nyanyi dulu. Oh, udah enggak Pak. Oke, Silakan Pak. baik. Terima kasih. Terima kasih, Saudara Yohana. Selamat pagi ya. Selamat pagi, Bapak, Ibu, teman-teman semua. Ini Selamat pagi Pak Adi. pagi. Salam kenal buat yang mungkin baru pertama kali ketemu atau mungkin juga pernah ketemu entah di mana begitu ya. Selamat ketemu lagi. Ya, tadi udah diperkenalkan, nama saya Handi. Saya tadi menyempatkan diri untuk melihat materi-materi karena ini sesi keempat, berarti dari minggu lalu atau dari waktu yang lalu ya, ada 2 sesi yang lain, lalu ada 2 sesi yang lain lagi nanti minggu depan. Saya rasa ini menjadi bagian dari kita mencoba untuk berefleksi tentang banyak hal terkait dengan pelayanan kita sebagai guru sekolah minggu. Nah, tadi sudah diperkenalkan, nama saya Handi, saudara-saudara, teman-teman, Bapak Ibu bisa memanggil saya Handi. Saya dosen di Duta Wacana di Fakultas Teologi. Nah, ini mungkin berkaitan dengan kenapa ada orang universitas dari kampus ngomong tentang visi misi GKI. Mungkin ini informasi saja. Di periode yang lalu saya di Badan Pekerja Majelis Sinode dan saya terlibat di dalam ya katakanlah berefleksi terkait dengan visi dan misi GKI, sehingga melalui Pak Hendra dari Bina Warga saya diminta untuk sharing mengenai visi dan misi. Jadi saya berbicara karena pernah terlibat dan menjadi bagian di dalam Badan Pekerja Majelis Sinode ketika mencoba untuk berefleksi dan merumuskan visi dan misi GKI 2022-2026. Nah, tetapi saya harus menyampaikan juga sejak awal, semacam disclaimer, saya kan sudah bukan Badan Pekerja Majelis Sinode. Jadi, pada saat ini saya senang untuk berbicara tentang visi misi ini lebih dari perspektif latar belakang dan refleksi-refleksinya. Jadi karena saya terlibat, saya bisa bicara juga dari sisi itu gitu. Jadi bukan ke bagaimana mengimplementasi visi misi. Saya rasa itu jadi tugas kita ya sebagai bagian dari gereja, dari GKI, bahkan kita adalah guru sekolah minggu, seperti juga para pendeta dan penatua yang menurut saya punya tanggung jawab di dalam pendidikan iman dan pengajaran di lingkungan GKI, termasuk juga mengembangkan pelayanan-pelayanan. Kita harus mencoba untuk mengimplementasi visi misi ini, menginterpretasi bahkan kalau boleh sedikit lebih kritis, karena menurut saya bukan sekedar implementasi, kita perlu mencoba melihatnya dengan baik, berefleksi kembali, lalu akhirnya menginterpretasinya dalam tanggung jawab dan tugas-tugas kita. Saya rasa itu tugas kita yang
ke depan ya, saat ini dan ke depan. Nah, saya akan mencoba untuk berbicara lebih dari sisi refleksi-refleksi kritis di belakang visi misi itu, sehingga nanti dari sana mungkin membantu proses interpretasi kita, proses refleksi kita, juga proses bagaimana kita mengimplementasi di dalam tanggung jawab pelayanan kita. Kira-kira itu pengantarnya, Bapak Ibu, teman-teman, saudara-saudara. Nah, saya akan mulai sharing saya. Saya akan share screen. Sudah terlihat ya, Saudara Yohana? Ya, sudah Pak. Oke, baik. Ya, saya harus memastikan untuk terlihat. Oke, baik. Ya, teman-teman sekalian yang hadir secara fisik maupun secara roh. Karena saya tidak melihat saudara-saudara seperti zaman pandemi kalau Zoom lalu para mahasiswa tidak ada yang on cam, jadi saya tidak tahu datang atau tidak. Jadi mudah-mudahan saudara-saudara ada di situ. Jadi bisa jadi dalam roh juga. Nah, visi misi GKI 2022-2026 ini tidak berubah dari periode sebelumnya. Jadi visinya secara tertulis seperti yang bisa kita lihat, menjadi mitra Allah dalam mewujudkan keselamatan. Kalau teman-teman, Bapak Ibu punya catatan-catatan nanti di dalam diskusi, saya rasa baik juga ya. Memang selalu akan ada kritik dan menurut saya itu sangat wajar orang melihat kelemahan, kekurangan dari visi ini, catatan-catatan kritis, saya rasa itu selalu baik. Tapi visi ini menjadi sesuatu yang menarik kalau kita coba lihat dalam penjelasannya. Jadi menjadi mitra Allah dalam mewujudkan keselamatan. Tekanannya ada di dalam dua kata kunci menurut saya. Keselamatan dan menjadi mitra Allah. Kalau ditanya apa sih pengertiannya, saya rasa apa yang saya coba tunjukkan di bagian bawah ini bisa mencoba untuk membantu kita. Jadi tekanan pertama adalah bahwa kita ini sebagai gereja, sebagai orang Kristen secara umum, tapi juga sebagai gereja Kristen Indonesia secara lebih khusus, kita semua mensyukuri dan menghidupi pemahaman iman yang paling mendasar bahwa kita itu hidup dalam anugerah keselamatan yang Allah beri melalui Kristus. Saya rasa itu adalah tonggak dasar dari ajaran Kristen Protestan, termasuk yang kita pegang sebagai gereja Kristen Indonesia. Kita ini sekarang ada dan hidup itu adalah merayakan keselamatan yang diberikan oleh Allah. Beberapa kritik mencoba untuk mengatakan bahwa lo itu visi GKI angkuh sekali mewujudkan keselamatan, seolah-olah kita yang menghadirkan keselamatan justru bukan Allah. Sebenarnya itu barangkali menjadi interpretasi dan evaluasi yang menarik saja atas kalimat visi, tetapi penjelasan visinya adalah bahwa mewujudkan Allah itu ada di dalam kaitan dengan menjadi mitra Allah. Nanti saya akan jelaskan. Tetapi keberadaan gereja sebagai komunitas, sebagai persekutuan yang justru hadir karena kita itu mendapatkan keselamatan dari Allah tidak pernah ditentang. Justru itu menjadi tonggak pertamanya. Kehadiran kita karena kita diselamatkan oleh Allah dan kita rayakan. Nah, ini mungkin yang jadi penting, teman-teman, saudara-saudara. Keselamatan yang diberikan oleh Allah tidak berhenti hanya menjadi sebuah status. Di dalam pemahaman kita sebagai gereja, gereja tidak pernah berhenti di dalam dirinya sendiri. Gereja yang menerima keselamatan, gereja yang merayakan keselamatan adalah gereja yang akan kemudian bertindak dan melakukan sesuatu. Roma pasal 12 saya rasa menjadi salah satu yang baik ya untuk kita ingat bahwa ketika kita menjadi seseorang yang mensyukuri pemberian Allah dan kemudian bersedia untuk memberikan persembahan, maka persembahan yang paling utama adalah ketika kita memberikan persembahan hidup. Ketika hidup kita itu menjadi bagian yang aktif untuk melakukan sesuatu di dalam karya keselamatan Allah itu. Nah, saya rasa itulah makna dari merayakan keselamatan. Bukan berhenti,
tetapi secara dinamis mencoba untuk melakukan sesuatu. Yohanes pasal 17 barangkali juga bisa kita ingat sebagai dasar, di mana Kristus di dalam doanya kepada para murid dan kepada gereja, di dalam ayat 17, 18 sampai ayat 21 kalau saya tidak salah, dia mengatakan bahwa sama seperti Bapa mengutus aku ke dalam dunia, maka aku pun mengutus kamu, mengutus para murid, dan notabene lalu diperluas juga di dalam Yohanes 17 ayat 20-21, mengutus para murid lanjutan, gereja dalam hal ini, untuk melakukan hal yang sama seperti yang Kristus lakukan. Nah, di sini ada kata kunci, kalau yang pertama tadi merayakan, kata kunci yang berikutnya adalah gereja itu diundang untuk secara aktif ikut serta di dalam apa yang sudah dilakukan oleh Allah melalui kehadiran Kristus. Dan inilah yang sebetulnya berkaitan dengan kalimat atau kata kunci mitra Allah. Menjadi mitra Allah itu adalah di dalam rangka kita ikut serta, turut serta di dalam kita melakukan apa yang sudah Kristus mulai. Jadi Bapak Ibu teman-teman, kalau kita khawatir bahwa visi ini bisa dimengerti sebagai seolah-olah keselamatannya justru datang dari gereja, bukan. Ya, keselamatannya tetap datang dari Allah. Tetapi ikut serta bersama dengan Allah menghadirkan keselamatan itu adalah warna dan semangat di dalam kalimat visi ini. Menjadi mitra Allah dalam ikut menghadirkan, mewujudkan keselamatan. Ikut serta, turut serta bersama dengan karya Kristus mewujudkan dan menghadirkan keselamatan di tengah-tengah dunia. Nah, saudara-saudara, lalu kelanjutannya bisa kemudian kita coba lihat menjadi lebih jelas. Keselamatan yang diperjuangkan oleh Kristus itu kan kalau paling mendasar adalah cinta. Yohanes 3 ayat 16 ya, karena begitu besar kasih Allah, cinta Allah kepada dunia ini sehingga ia mengaruniakan anaknya yang tunggal. Jadi karya keselamatan Allah yang paling mendasar adalah cinta Allah kepada seluruh ciptaannya, kepada dunia, kepada manusia sekalipun berdosa, kepada seluruh ciptaan lainnya karena kita bicara tentang dunia, dan kepada hewan, kepada tumbuhan, kepada dunia ini sendiri, itulah cinta Allah. Keselamatan itu adalah cinta Allah kepada dunia. Nah, tetapi memang konsep keselamatan dan cinta itu lalu dirumuskan secara lebih detail, lebih terukur. Maka di dalam rumusan visi GKI refleksinya adalah kepada yang saya bold berikutnya, mewujudkan keadilan dan perdamaian. Cinta kepada dunia dan seluruh ciptaan harus terukur, dan ukurannya itu adalah salah satu, tentu bisa selalu ditambah, dari salah satu yang dianggap paling mendasar adalah keadilan, atau kalau di dalam perjanjian lama biasanya ditekankan sebagai kebenaran dan keadilan. Jadi kebenaran dan keadilan, lalu perdamaian. Cinta itu harus muncul di dalam wujud perdamaian. Tapi perdamaian harus selalu terikat dengan keadilan kebenaran. Kebenaran dan keadilan harus selalu ada di dalam cinta perdamaian. Nah, ini ikatan yang sangat kuat yang mewarnai refleksi awal dari visi menjadi mitra Allah dalam mewujudkan keselamatan. Saya masih lanjutkan sedikit lagi di bagian akhir di dalam penjelasan. Maka visi atau kalimat visi yang dimengerti itu lalu haruslah menjadi dasar dari gereja menghadapi perubahan-perubahan dan tantangan-tantangan yang ada di dalam dunia. Kita tahu bahwa gereja itu kan tinggal di dalam dunia, hadir di dalam dunia, dan tidak di ruang kosong. Dan dunianya bergerak, ada banyak perubahan, ada banyak tantangan, ada banyak kemajuan, atau ada banyak hal-hal yang baru di sekitar kita, dinamis, tidak ada yang statis. Dunia pada saat Kristus hadir bahkan sampai dengan sekarang berubah begitu rupa. Sebelum pandemi, setelah pandemi, ada banyak sekali perubahan-perubahan. Nah,
mencoba untuk merayakan keselamatan, turut serta di dalam karya keselamatan Allah, menjadi mitra, menghadirkan keselamatan di dalam wujud keadilan dan perdamaian ini harus diterjemahkan di tengah-tengah tantangan perubahan dan tantangan-tantangan. Itu yang kemudian sebetulnya dikatakan harusnya apa yang kita pahami sebagai visi ini menjadi nilai hidup, kebajikan, tujuan, dan akhirnya juga panggilan kita sebagai warga GKI. Jadi gereja seperti apa sih gitu ya di tengah perubahan? Nah, gereja yang harus merayakan keselamatan, ikut serta dengan Allah, menerjemahkan keadilan dan perdamaian di tengah-tengah dunia. Nah, Bapak Ibu teman-teman, ini adalah penjelasan pada rumusan visi dan refleksi besar atau penjelasan lah kalau belum menjadi refleksi. Penjelasan atas kalimat visi kenapa kok kita bicara tentang menjadi mitra Allah dan menghadirkan atau mewujudkan keselamatan. Sebagai guru sekolah minggu, maka rasanya menjadi baik sekali kita bersama-sama dengan para pendeta, penatua, dan warga gereja keseluruhan di lingkungan GKI mencoba untuk menerjemahkan pengajaran dan pendidikan yang kita coba interpretasi, refleksi, dan kemudian sampaikan kepada anak-anak sekolah minggu, warga gereja muda yang ada dan dipercayakan kepada kita ini. Jadi saya rasa tanggung jawab besar kita adalah mencoba untuk menerjemahkan apakah pengajaran-pengajaran, interpretasi-interpretasi kita kepada subjek-subjek atau kepada topik-topik yang akan kita sampaikan itu selalu ada di dalam semangat bahwa kita ini sedang ikut serta dan kita sedang mencoba untuk menghadirkan keadilan dan perdamaian. Pada saat yang bersamaan kita juga sadar di tengah perubahan serta tantangan. Karena saya rasa yang terpenting adalah bahwa guru sekolah minggu, seperti juga seorang pendeta dan penatua, itu tuh bukan sekedar hanya mengajarkan berulang-ulang siapa Tuhan Yesus, atau sekedar mengajarkan berulang-ulang siapa Daud, atau sekedar mengajarkan berulang-ulang cerita tentang Ruth dan Naomi misalnya, tanpa kesadaran bahwa semua itu harus membantu anak-anak kita memahami tentang keadilan dan perdamaian seperti apa yang harus dia perjuangkan. Dan pada saat yang bersamaan, bagaimana keadilan dan perdamaian itu ada di tengah misalnya begitu banyaknya informasi melalui YouTube. Ada begitu banyak aktivitas di TikTok. Ada begitu banyak gaya hidup yang dibawa oleh teman-temannya di sekolah atau bahkan juga di dalam gereja itu sendiri. Jadi ini bukan sekedar mengulang, sekedar hanya berbicara tentang menghadirkan hafalan-hafalan religius. Tetapi visi kita mencoba untuk selalu menantang kita apakah keadilan dan perdamaian itu betul-betul kita coba ukur, kita sampaikan, tetapi juga sekaligus kita ukur di dalam kemampuan siswa untuk hidup di tengah-tengah perubahan serta tantangan-tantangan baru. Di situ kita sedang ikut serta bersama-sama dengan Kristus menjadi mitra Allah di dalam kita berjuang. Nah, teman-teman, saya mau sekarang berlanjut ke refleksi yang lebih dalam dari penjelasan-penjelasan ini. Saya mencoba untuk menyampaikan ini karena ini menjadi bagian dari refleksi ketika visi itu dihadirkan. Nah, saya mulai dengan hal yang penting menurut saya, yaitu tentang bagaimana kita memahami tentang perubahan tadi. Seringkali di dalam pembicaraan mengenai kekristenan dan iman, kita sedang atau berbicara mengenai satu sisi saja. Seperti yang tadi sudah saya sempat sebutkan. Kita mempertahankan tradisi. Jadi kalau berbicara tentang gereja, membicarakan tentang kekristenan, kita berbicara tentang mempertahankan tradisi. Dalam hal ini kekristenan kita.
Nyanyiannya jelas, Tuhan Yesus tidak berubah. Itu kan sebuah refleksi dari bahwa kita itu sedang menjaga tradisi kekristenan kita. Kristus, dan Kristus itu tidak berubah. Lagu seperti itu juga adalah lagu yang juga dinyanyikan dan saya rasa masih sering dinyanyikan ya di kebaktian-kebaktian sekolah minggu, kebaktian anak. Menjaga tradisi, menjaga kekristenan. Tidak ada yang salah, teman-teman, dalam rangka kita menjaga tradisi. Karena kalau kita tidak menjaga tradisi, tidak menjaga kekristenan kita, ya bubar juga tuh kekristenan. Ya, kenapa kekristenan bisa ada sampai dengan sekarang? Kenapa iman kita ada dan bertahan sampai dengan sekarang? Ya karena dijaga. Jadi tidak ada yang salah. Yang salah adalah ketika kita hanya berbicara bahwa tugas kita sekedar menjaga tradisi. Di dalam kenyataannya, tradisi itu berhadap-hadapan dengan perubahan, dengan pengalaman. Tradisi kekristenan berhadap-hadapan dengan dinamika masyarakat yang ada, kehidupan sosial yang ada. Kalau di dalam kekristenan dan pemahaman iman kita, termasuk para pengajar ya, guru sekolah minggu, termasuk para pendeta, termasuk para mahasiswa teologi, saya terus-menerus mengatakan itu. Kalau di dalam benak kita, kita selalu berpikir bahwa tugas kita hanya sekedar menjaga dan mempertahankan tradisi, mempertahankan Kristus yang tidak berubah itu, tapi tanpa berusaha untuk berdialog dengan perubahan, maka yang sering kali terjadi adalah sesuatu yang sulit. Kesulitan yang terjadi adalah entah tradisinya ditolak karena tidak bisa beradaptasi dengan perubahan, atau kemudian kita hanya menjadi seseorang yang sekedar pragmatis di dalam perubahan-perubahan tanpa pernah mencoba untuk memahami tentang tradisi. Kita mempertahankan tradisi dengan keras sehingga lalu akhirnya kita menjadi aneh di tengah-tengah kehidupan, atau kita menjadi orang yang meninggalkan tradisi dan akhirnya menjadi pragmatis dan sekedar hanya mengikuti begitu saja apa yang ada di sekitar kita. Saya pakai contoh yang sederhana, misalnya ketika ini teknis sebetulnya, tidak sampai ke tradisi yang sangat mendasar, tapi orang bisa ribut luar biasa pada waktu-waktu lampau. Misalnya, apakah orang boleh menggunakan gadget untuk membaca kitab suci? Lucunya suka jadi standar ganda. Di rumah, di luar boleh, nggak peduli karena nggak ada yang lihat. Tapi kalau di gereja nggak boleh, harus pakai kitab suci yang tercetak, gitu, yang dicetak dalam tulisan. Dan pendeta atau penatua pada waktu-waktu lalu ya, barangkali udah lama sekali ini kita lewat, tapi katakanlah 20 tahun lalu, kalau ada penatua membaca kitab suci dari gadgetnya dan diduduk di depan ketika kebaktian, wah itu udah bisa jadi persoalan serius karena dianggap sebagai wujud dari tidak Kristiani. Kalau ditanya kenapa, apa masalahnya, apa itu kekristenan? Kekristenan itu adalah membawa Alkitab sendiri dan Alkitab itu bukan dari gadget. Ini kan contoh sederhana untuk memperlihatkan ada sebuah kebiasaan yang kemudian berubah menjadi sesuatu yang mengikat, jadi habit, jadi bisa menjadi tradisi dan dipahami, lalu itulah ukuran dari kekristenan dan iman, tidak boleh diganggu-ganggu. Padahal dunianya berubah. Yang dicetak sekarang menjadi digital. Yang digital sekarang semakin banyak. Dan setiap orang dulu tidak punya akses pada dunia digital, sekarang semakin punya akses. Hampir 100% orang di dalam kehidupan kita saat ini punya akses kepada dunia digital. Lah, perubahan ini harus dilihat tidak lagi bisa mengatakan seolah kalau orang baca Alkitab dari PDF lalu dianggap tidak menjadi Kristiani, karena ini soal bagaimana ada sebuah perubahan. Dan apapun itu ya, apakah hanya sekedar kebiasaan atau bahkan sudah dianggap menjadi kekristenan dan tradisi, harus berjumpa. Kita tuh ada selalu di sini sebetulnya, enggak selalu melulu di sini dan enggak melulu di sini. Nah, sekarang mari kita ngomong yang lebih serius. Bukan cuma hanya sekedar Alkitab. Bukan hanya sekedar soal digital atau bukan digital. Mari kita bicara tentang tradisi-tradisi yang berkaitan dengan misalnya ajaran-ajaran tertentu. Atau kalaupun bukan ajaran tetapi
kebiasaan dan tradisi tertentu yang berkaitan dengan kekristenan. Misal, kalau di dalam tradisi yang lalu kita memahami bahwa otoritas iman itu ada pada pendeta. Otoritas untuk menyampaikan pengajaran ada pada pendeta. Jangan bilang bahwa itu belum hilang ya pada saat ini, karena saya masih terus menjumpai sampai dengan sekarang. Kalau dalam kehidupan bergereja, saya memang sudah tidak jadi pendeta jemaat, tetapi saya tahu betul dan masih berelasi kuat dengan kehidupan gereja secara praktis. Orang kalau ada di dalam pertemuan dan ada pendeta kemudian mau berdoa, yang berdoa pendeta sajalah, masa kami pendetakan yang lebih mantap. Itu kan pemahaman yang berangkat dari barangkali tadinya agak main-main, tetapi juga di sisi yang lain bukan sekedar hanya soal main-main, tapi karena ada pemahaman bahwa otoritasnya memang harus ada di pendeta, bukan di kami yang anggota jemaat. Kayak ada strata. Kalau ada pendeta, ya pendeta dong, gitu ya. Kalau nggak ada pendeta, penatua dong. Kalau nggak ada penatua, guru sekolah minggu dong, misalnya gitu-gitu ya. Jadi idenya itu adalah strata. Otoritas tuh lalu nempel di strata-strata itu. Tidak ada yang salah, karena memang dulu-dulunya juga begitu dipertahankan. Mari kita ingat pada masa-masa lalu ketika gereja barat masih tunggal, ya belum ada Katolik dan Protestan, maka memang pusat dari pengetahuan iman itu hanya ada pada imam, tidak ada pada yang lain. Imamlah yang memegang kunci dari kerajaan sorga, sehingga semua harus tunduk pada imam. Dan kemudian nanti kulturnya macam-macam ya. Kalau ketemu harus cium tangan, kalau ketemu harus sangat menunduk, sujud dan sebagainya, karena memang polanya begitu. Tetapi perubahan itu kan begitu kuat, di mana feodalisme dilawan, equality itu diperjuangkan, kesetaraan itu menjadi nilai yang kemudian muncul di tengah-tengah masyarakat. Tradisi kekristenannya bukan berarti punah, tetapi berjumpa. Sehingga kemudian muncullah misalnya pemikiran-pemikiran seperti, kalau kita mau mencoba mengingat kembali gerakan reformasi gereja di tahun 1500-an akhir, ketika Martin Luther memulai protes bahwa otoritas itu bukan hanya kepada kelompok elit di dalam gereja. Otoritas harus terbagi, karena sebetulnya keselamatan hanya datang dari Allah dan semua orang pada dasarnya sama. Ya macam-macam seperti itu. Lalu jadilah gerakan reformasi di dalam gereja. Nah, sekarang saya sedikit mundur. Di dalam pengalaman dan kehidupan Tuhan Yesus sendiri, sebetulnya Tuhan Yesus berusaha untuk mencoba selalu berbicara di wilayah ini, di dalam irisan antara tradisi dan pengalaman perubahan itu. Contoh yang paling kuat yang suka saya ingat adalah Yohanes 9. Orang buta yang ada sejak lahir ya, yang ketika Tuhan Yesus jalan dengan para murid lalu melihat orang buta itu, dan kemudian orang banyak mulai bertanya termasuk para muridnya, dosa siapa sampai orang ini menjadi buta? Dosa orang ini atau dosa orang tuanya? Perhatikan, sakit menjadi penyandang disabilitas itu identik dengan dosa. Itu dari zaman Tuhan Yesus. Lucunya sampai sekarang nggak berubah. Beberapa orang masih selalu mengaitkan dosa sebagai penyakit. Coba berefleksi. Guru sekolah minggu kalau lagi menjelaskan dan mencontohkan ada orang yang kecelakaan, ada orang yang mengalami sakit, punya misalnya cerita tentang Helen Keller, lalu kemudian bercerita tentang bahwa dia buta dan dia tidak bisa bicara dengan jelas sejak dia masih sangat muda. Apakah kita kemudian berefleksinya sebagai ya karena dia lemah dan dia dosa, tapi Tuhan masih memakai dia. Tapi kalimat tentang bahwa dia berdosa karena jangan-jangan datang dari tradisi dan pemahaman kekristenan atau teologi bahwa sakit itu dosa. Para murid Yesus bertanya, dosa siapa? Lalu Tuhan Yesus memberikan jawaban yang sangat menarik. Teman-teman nanti bisa cek lagi di dalam Alkitab, Yohanes 9 ayat 3 kalau saya tidak salah. Dan Tuhan Yesus mengatakan, bukan dosa orang ini dan bukan dosa orang tuanya. Perhatikan, ia menggugat tradisi yang dipahami pada saat itu. Tapi mencoba
masuk ke dalam apa yang terjadi di dalam pengalaman dan kehidupan orang buta itu. Ini bukan sekedar hanya soal dosa-dosa. Bukan dosa orang ini, atau bukan dosa orang tuanya, tapi supaya pekerjaan-pekerjaan Allah dinyatakan. Saya selalu menginterpretasi Yohanes 9 ayat 3 itu sebagai bagaimana Tuhan Yesus mencoba untuk keluar dari sekedar hanya mempertahankan tradisi, bukan melawan loh ya. Keluar dari sekedar mempertahankan tradisi, tetapi memperjumpakannya dengan pengalaman dan situasi perubahan. Ada orang buta dan membutuhkan pertolongan dan membutuhkan kasih sayang, dan orang buta itu juga ada orang yang saleh, orang yang baik, yang mencoba untuk menghormati Kristus pada saat itu. Ia berusaha untuk memahami pengalaman, bukan sekedar mempertahankan tradisi, lalu melakukan dialog, melakukan perjumpaan. Kalau kita tidak terlalu tidak terlalu relate dengan istilah dialog, tapi setidaknya perjumpaan, ada encounter, ada perjumpaan antara tradisi dengan perubahan, sehingga kemudian ia menghadirkan alternatif. Istilah yang suka dipakai di dalam ilmu sosial itu adalah jalan ketiga. Jadi nggak A, nggak B, tapi C. Bukan juga sekedar gabungan, tetapi sebuah alternatif, sebuah kreativitas dan imajinasi baru dari perjumpaan antara tradisi dan pengalaman. Bapak, Ibu, teman-teman, saudara-saudara, kehadiran Kristus, nih mumpung masih Januari akhir ya, masih ingat-ingat Natal, kehadiran Kristus, perayaan Natal itu adalah merayakan bagaimana Kristus menghadirkan perjumpaan. Supaya tradisi kekristenan nggak aneh, nggak kuno, tetapi juga bukan sekedar pengalaman itu menjadi pragmatis. Pengalaman itu bukan pragmatis tapi harus dipahami sekaligus bersamaan dengan tradisi-tradisi kekristenan yang ada, nilai-nilai kekristenan yang ada. Disitulah Kristus hadir. Nah, ini saya menggunakan istilah teknis ya, Christopraksis. Christopraksis itu adalah bagaimana Kristus itu melakukan dan menjalankan kehidupannya. Kristus itu adalah Allah yang hadir di tengah dunia untuk menghadirkan perjumpaan dan kritik atas tradisi-tradisi yang tidak lagi sesuai dengan pengalaman, tetapi juga mencoba mengajak setiap orang memahami pengalaman-pengalaman, termasuk kalau lalu dibicarakan perubahan-perubahan. Kalau sekarang ini kita hidup di dalam dunia digital, bandingkan dengan 20 tahun lalu, berubah dengan luar biasa. Pengalaman kita termasuk perubahan-perubahan kita yang harus dialami bersamaan dengan tradisi kekristenan. Nah, kembali ke visi. Visi kita bicara tentang menjadi mitra Allah. Tadi saya menggunakan kalimat ikut serta bersama Kristus. Berarti GKI itu dengan seluruh warga jemaatnya, dengan seluruh aktivisnya, guru sekolah minggunya, mencoba untuk ikut serta bersama dengan Kristus, bersama dalam Christopraksis. Jadi kalau Kristus selalu kritis untuk tidak sekedar mempertahankan tradisi sambil terus memahami apa yang dirasakan oleh orang buta itu. Bagi Kristus, daripada kamu sibuk bicara tentang dosa siapa, lebih baik kamu coba pahami. Orang buta itu membutuhkan kasih sayang, dia membutuhkan perhatian, dia membutuhkan sahabat. Karena itu ketika ia mengatakan supaya pekerjaan-pekerjaan Allah dinyatakan, itu harus diterjemahkan oleh para murid. Apakah mereka hanya akan sibuk bicara tentang dosa dalam tradisi, atau dia mencoba untuk memahami bagaimana kekristenan yang adalah cinta itu diterjemahkan. Ya, pada saat itu belum ada Kristen ya, tapi dalam arti pemahaman agama dan iman itu harus diterjemahkan. Ada banyak contoh-contoh yang menarik menurut saya. Perempuan Syro-Fenisia misalnya. Di dalam tradisi pada saat itu orang-orang Yahudi, orang di luar Yahudi itu adalah orang yang tidak baik. Kalau di dalam kalimat yang terkenal itu, mari kita akui bahkan Tuhan Yesus menggunakan kata yang menarik karena dia menggunakan kata anjing untuk menggambarkan bahwa itulah mereka yang di luar tradisi kekristenan, di luar kelompok in group umat Allah.
Mesias datang bukan untuk anjing. Tetapi ketika perempuan Syro-Fenisia itu apa namanya hadir dengan iman yang begitu kuat, ketika ia hadir untuk menunjukkan imannya, lalu Tuhan Yesus menghadirkan sebuah perubahan. Kalau teman-teman ada yang kurang sepakat, boleh berdiskusi sedikit ya soal ini. Tapi saya rasa kita semua melihat bahwa cerita itu memperlihatkan shifting. Di mana Kristus tadinya bicara dari tradisi, Mesias itu datang untuk umat Tuhan, tetapi kemudian ketika ada pengalaman yang memperlihatkan bahwa orang yang bukan umat Tuhan secara tradisional itu bisa punya iman yang luar biasa loh. Si perempuan yang sangat percaya akan kuasa Tuhan Yesus. Dan kemudian Yesus bilang, imanmu itu sungguh besar. Kristopraksis harus dipahami bukan sebagai cerita wah-wah tentang mujizat saja. Tapi Kristopraksis itu juga berbicara mengenai kehadiran Allah yang memang memperjumpakan. Dan GKI dengan seluruh pelayanannya, termasuk guru-guru sekolah minggu dalam pengajarannya, kalau mau menjadi mitra Allah, dan setuju ya, sepakat dan mau mengamini visi kita, maka ya selalu ada di dalam refleksi seperti ini, gitu kira-kira. Nah, saya coba lebih cepat sedikit sekarang dengan contoh yang misalnya sekarang perubahannya adalah disrupsi ya, perubahan yang luar biasa. Teknologi, budaya itu berubah luar biasa, teman-teman. Ya, kalau kita misalnya dari dulu ya kita sudah mulai terbiasa ya dengan budaya populer karena sebagian besar saya rasa guru-guru sekolah minggu saat ini sudah hidup ketika media massa itu berkembang, koran, radio, televisi itu membuat kita terbiasa dengan informasi global. Ya, tetapi kita tahu bahwa perubahan saat ini sudah bukan lagi hanya bicara tentang informasi satu arah. Sekarang ini adalah informasi multi arah. Informasi yang sangat beragam. Karena teknologi sekarang bukan lagi teknologi media massa, tetapi teknologi digital, media sosial yang mengikat setiap orang dari berbagai sumber. Jadi kalau saya pakai istilah dalam pembinaan-pembinaan tentang budaya digital, saya suka menggunakan istilah sekarang itu setiap orang, setiap individu punya mikrofonnya sendiri, yang corongnya, yang toaknya itu, yang speakernya ada di rumah-rumah, di kamar-kamar orang lain. Tinggal kita mau nyalahin on atau tidak. Setiap orang bisa ngomong dan setiap orang bisa viral. Setiap orang bisa ngomong, setiap orang bisa didengar. Dulu orang kalau pengen dikenal menjadi penyanyi, dia harus punya kenalan, dia harus masuk ke rumah produksi, dia harus rekaman. Rekamannya memang disebarkannya kemana, itu akan menjadi orang yang terkenalnya seperti apa. Sekarang orang tidak perlu punya koneksi, dia punya kemampuan, dia punya mikrofon, dia punya pengetahuan tentang teknologi, dia masukkan, maka dia bisa didengar oleh setiap orang. Sederhananya seperti itu. Jadi ada perubahan yang luar biasa. Nah, iman kita tuh mau gimana? Pemahaman kita tuh gimana? Kalau gereja mengikut Kristopraksis yang ada di tengahnya, maka pengajaran kita berbicara tentang anak muda, tentang anak-anak, tentang iman Kristen, tentang keluarga-keluarga, harus sadar betul di dalam bahwa kita berbicara di dalam kondisi seperti itu dan kemudian menerjemahkannya. Ini bisa hadir dalam bentuk pengajarannya, konten dari yang kita sampaikan, tapi juga berbicara tentang metode yang kita bawakan. Kemarin saya baru diperkenalkan dengan sebuah aplikasi tentang apa ya istilahnya saya agak lupa, tapi tentang kayak semacam reading plan, Bible reading plan. Jadi aplikasi itu mengajak setiap individu untuk membuat planning secara individual tentang apa-apa saja yang dia mau baca di dalam Alkitab. Itu ada di aplikasi. Tapi pada saat yang bersamaan, kalau dia membaca, dia juga bisa berinteraksi dan menciptakan digital community dengan orang-orang yang
juga menggunakan aplikasi yang sama. Jadi seperti semacam Facebook begitu, tetapi secara khusus ada di dalam konteks reading plan, Bible reading plan. Dan kemudian mereka bisa saling berinteraksi untuk menyampaikan interpretasi mereka pada teks. Jadi betul-betul kita berbicara tentang komunitas digital. Orangnya tidak tahu dari mana, bisa dari mana saja, bisa orang GKI, bisa bukan orang GKI, bisa bahkan bukan orang Kristen yang sudah lama, orang Kristen baru, bahkan mungkin bukan orang Kristen sama sekali, tetapi dia masuk di sana, dia terlibat di sana, dia membaca dan dia berinteraksi. Tradisi kekristenan kita sekarang harus dipertahankan, harus diajarkan dan disampaikan juga dengan mengenali bagaimana perubahan dan mungkin menjadi sebuah pemikiran mengenai metode tertentu yang harus kita jalankan. Jadi gereja dan kita semua GKI, termasuk guru-guru sekolah minggu, harus betul-betul menyadari bahwa kita ini adalah orang-orang yang menjadi komunitas, tetapi sekaligus juga adalah tempat kita berkomunikasi, menerjemahkan keikutsertaan kita bersama dengan Kristus di hadapan perubahan-perubahan yang ada untuk bisa menerjemahkan tentang keselamatan, keadilan, perdamaian, cinta kasih kepada dunia yang berubah. Semangatnya menjadi seperti itu. Nah, lalu kalau kita turun ya kita bisa ngomongin tentang perubahan-perubahan dan tantangan yang ada itu macam-macam. Ya, ini saya coba tunjukin. Solidaritas misalnya ya, di tengah perubahan ini ada banyak sekali percakapan mengenai apakah manusia masih punya solidaritas. Pandemi yang kita syukuri boleh kita lewati itu ya. Ketika pandemi itu hadir, maka solidaritas itu adalah salah satu nilai dan ukuran yang bagus untuk kita periksa. Apakah di tengah pandemi solidaritas itu menjadi sebuah nilai yang hidup? Kita boleh bilang kita percaya pada Kristus, tetapi kepercayaan kita pada Kristus apakah muncul dalam wujud solidaritas yang konkret? Mari kita ingat pengalaman pertama pandemi tahun 2020 ketika orang menjauhi orang, ketika orang justru malah melabeli orang, stigma-stigma muncul. Betapa gagap sebetulnya kita semua manusia ini, termasuk mungkin gereja juga, untuk menerjemahkan solidaritas di tengah kesusahan. Oke lah, kita bisa punya banyak penjelasannya, karena nggak ngerti, karena takut, karena bingung, karena panik. Makanya Zizek, seorang filsuf dan sosiolog itu kan menulis buku yang sangat bagus di tahun 2020 akhir ketika pandemi muncul. Judulnya apa? Panik. Itu nggak cuma gereja, pemerintah, masyarakat biasa, semua panik. Dan dalam kepanikannya akhirnya menerjemahkan tradisi dan iman dalam kepanikan. Begitu ya. Misalnya dalam keyakinan bahwa Tuhan akan menolong, udah nggak pusing, gereja nggak boleh tutup, gereja harus tetap buka, kita percaya pada Kristus. Ini iman kita. Itu kan bentuk dari kepanikan. Karena nggak bisa menerjemahkan iman dalam pengalaman, di hadapan pengalaman. Yang ada bukan memahami pandemi itu gimana, yang dipahami adalah pokoknya kita percaya pada Tuhan. Panik. Gitu. Ya, akhirnya jadi aneh-aneh, nggak peduli. Akhirnya lalu banyak korban di waktu di pertama kan. Atau orang-orang yang ya tadi itu sekedar memusuhi karena tidak ngerti di dalam pengalaman. Wah, ini kan bisa menyebar, jauhi. Saya ingat sekali tahun 2020 orang ada yang kena COVID, rumahnya itu dijauhi, orang sampai nggak berani lewat di depan rumahnya. Kenapa? Panik. Karena nggak mencoba memahami apa yang ada di dalam pengalaman. Jadi menurut saya visi kita tentang menjadi mitra Allah dalam rangka menghadirkan dan ikut mewujudkan keselamatan adalah sebuah bentuk dari kita menerjemahkan bagaimana iman tentang keselamatan yang terukur di dalam keadilan dan perdamaian atau cinta kasih itu di dalam begitu banyak pengalaman, tantangan, dan kehidupan. Saya rasa hal-hal seperti itu. Ya sama, nanti kalau kita berbicara tentang perang, misalnya saya nggak tahu ya, mungkin bukan sekolah minggu ya, tapi barangkali pra-remaja. Tapi siapa tahu lah ada anak-anak kelas 6 sudah pintar-pintar, atau kelas 5 bahkan di sekolah juga udah belajar tentang perang Israel dan Palestina, misalnya. Terus kita tanpa
upaya masuk dalam Kristopraksis gitu ya. Jadi kita hanya berbicara tentang kekristenan saja, itu pun juga nggak dalam, lalu akhirnya menyamakan begitu saja. Israel kan umat Tuhan, ya kita harus bela Israel. Gitu. Itu kan orang-orang di Palestina kan orang Filistin, musuhnya Israel. Itu kekacauan luar biasa. Kalau kita nggak mau belajar masuk di dalam perubahan dan informasi begitu ya, orang Palestina bukan orang Filistin. Orang Filistin itu apa namanya, ada dan masyarakat yang ada pada masa yang lalu. Israel yang sekarang pun juga sudah bukan Israel yang sama dengan, sudah ada banyak perubahan, ada banyak pendatang, ada banyak apa ya, perjumpaan-perjumpaan. Sama kayak orang Indonesia juga, orang Indonesia ini juga orang Indonesia yang sudah berubah dibandingkan mungkin 500 tahun yang lalu. Ada begitu banyak percampuran, dunia hibrid ya, dunia campur saat ini. Udah nggak bisa diomongin, apalagi begitu saja menyamakan Filistin dengan Palestina misalnya, lalu Israel dengan Kristen karena ada di Alkitab. Nah, orang Israel bukan, sebagian besar bukan orang Kristen, orang Yahudi misalnya gitu ya. Orang Palestina itu juga ada orang Kristen, bukan cuma orang Islam. Jadi kalau kita jadi guru sekolah minggu lalu tidak mencoba untuk berjumpa dengan serius ya, belajar dengan baik di dalam perubahan dan pengalaman, belajar dengan baik tentang kekristenan dan memperjumpakannya untuk ada di tengah, lalu kita akan sembarangan. Ayo kita doa, lalu doanya supaya Israel menang misalnya ya, karena umat Tuhan harus dibela. Kan akhirnya kita kehilangan nilai keadilan dan perdamaian yang harusnya jadi ukuran. Kalau kita mendoakan Israel supaya boleh ngebom orang-orang Palestina, atau kita membiarkan orang-orang Hamas boleh menghancurkan masyarakat Israel, itu kan adalah kita gagap dalam menerjemahkan apa itu perdamaian, apa itu cinta kasih, apa itu keadilan. Kita betul-betul kehilangan apa namanya, sesuatu yang mendasar. Begitu. Itu contoh-contoh di dalam kita mencoba untuk ada di dan ikut serta dalam Kristopraksis sebagai mitra Allah tadi dalam mewujudkan. Nah, yuk udah setelah itu ya teman-teman bisa lanjut ya untuk melihat lebih jauh. Kalau tadi solidaritas, misalnya kemanusiaan dan individualitas. Saat ini dunia digital membuat orang sangat individualistik ya, bahkan bisa menjadi sangat tidak peduli. Tapi juga bukan berarti begitu saja. Bisa juga di dalam dunia digital orang malah justru menjadi sangat peduli. Nah, bagaimana kemanusiaan dan individualistik itu coba disadari. Kesadaran bahwa dunia sekarang ini kulturnya campur-campur. Convergence culture itu campur-campur. Ini mudah-mudahan suara saya masih tetap terdengar dengan baik ya. Hujan besar dan angin takutnya mengganggu, tapi mudah-mudahan tidak sulit. Dunia sekarang bukan hanya kultur tunggal. Dunia sekarang itu adalah kultur campur. Sehingga kalau kita menjadi guru sekolah minggu, menjelaskan dan ikut serta dengan Allah, dan menerjemahkan, menginterpretasi iman kita sebagai sebuah keikutsertaan atas Kristopraksis, menurut saya harusnya kita sadar bahwa kita bukan hanya mengajarkan kekristenan sebagai hal tunggal. Seolah-olah yang lain itu nggak ada. Menafikan Islam, menafikan yang berbeda, menafikan kemungkinan-kemungkinan. Kesadaran kita untuk berjumpa dengan pengalaman dan perubahan harus diterjemahkan dengan bagaimana iman kita kepada Kristus itu adalah iman yang mampu menerjemahkan perdamaian, keadilan di dalam multicultural konteks misalnya. Oke, itu ada banyak sekali hal yang akan bisa dilanjutkan, tapi nanti jadi terlalu lama ya. Ini contoh-contoh yang lain. Transhumanism, posthumanizing, itu ya. Manusia itu akan jadi hanya robot atau korban objek dari robot, atau manusia yang mampu dengan teknologinya menjadi manusia baru, posthumanism. Atau agama itu adalah statis, atau sebetulnya adalah sebuah spiritualitas yang mencari, spiritualitas yang menggali dengan sangat serius. Nah, saya rasa visi kita kalau dibicarakan dalam refleksi seperti ini mestinya jadi lebih bunyi ya. Nah, saya akan menutup dengan beberapa contoh dari ini, kegemaran saya karena saya mengajar di Fakultas Teologi secara empiris, selalu berbasis pada data. Maka saya selalu merasa senang untuk menunjukkan data supaya kita nggak ngomong cuma sekedar dari awang-awang. Realitanya tuh seperti apa?
Kita mulai ngomong dari yang paling dekat saja dengan guru sekolah minggu, dan dari refleksi tadi menurut saya ini juga hal yang penting sekali muncul. Bagaimana pendidikan iman, ingat ya, guru sekolah minggu itu bukan hanya menyampaikan pengajaran. Kalau kata pengajaran yang dipakai itu biasanya dekat sekali dengan istilah tradisi. Jadi hanya sekedar mempertahankan. Bukan hanya pengajaran, tapi pendidikan. Begitu kita ngomong pendidikan, maka kita tahu bahwa pendidikan modern itu interaksi, bukan indoktrinasi. Pendidikan itu adalah mencari, menemukan, ya, terbuka, dan selalu gembira pada hal-hal baru, perjumpaan. Ya, jadi kalau di sekolah kita ngomel-ngomel karena guru memaksakan kehendak, kan itu karena kita tak sadar bahwa dunia sekarang ini bukan lagi dunia doktrin. Kita duduk manis dengan lipat tangan, lalu guru ngomong harus didengarkan. Guru harus siap didebat oleh siswa-siswa. Saya rasa kalau di Jakarta Selatan, khususnya jemaat-jemaat yang anggota jemaatnya sekolah atau ada di pendidikan seperti Jakarta, tahu betul yang saya maksud. Anak-anak akan mendebat, berdiskusi, bahkan mengkritik, bahkan nggak percaya, begitu ya. Anak saya sudah mempertanyakan sejak lama tentang bagaimana mungkin dunia diciptakan dalam 6 hari kalau dipahaminya sebagai kali 24 jam. Begitu ya. Terus saya baca kok ada ceritanya tentang dunia yang tercipta dari perjalanan yang sangat luar biasa. Jadi berarti tidak bisa dipahaminya hanya sekedar 1 hari kali 24 jam kali 6 gitu. Nah, kayak gini-gini itu kan rasanya di konteks Jakarta begitu, masyarakat modern, anak-anak modern, pendidikan modern sudah sangat-sangat kenceng begitu. Nah, pendidikan ini harus gimana gitu ya. Nah, saya mau menunjukkan penelitian saya dan seorang rekan pendeta GKI juga ya, Profesor Tabita. Kami meneliti bagaimana pendidikan agama, bukan di gereja memang, tentang pendidikan agama di sekolah, di SMA. Ini memang bukan anak sekolah minggu, tapi mari kita lihat sebagai contoh saja. Pendidikan iman atau pendidikan agama, religious education, itu bisa secara sederhana dibagi dalam 3 model. Doktriner, yang sifatnya adalah menyampaikan tradisi-tradisi, hafalan-hafalan, aturan-aturan, mana yang boleh, mana yang enggak, gitu ya. Itu doktriner, kami sebut, ini labelnya. Lalu pendidikan yang menekankan identitas, jadi identitas itu adalah pendidikan agama itu memampukan seseorang untuk menerjemahkan siapa dia di dalam dunia baru, di dalam dunianya saat ini. Jadi kalau saya belajar kekristenan, saya harus tahu saya ini orang Kristen di Indonesia harus orang Indonesia itu gimana. Saya ini orang Kristen di dalam konteks yang saya minoritas, itu saya tuh seperti apa. Saya ini adalah orang Kristen di tengah-tengah dunia digital di mana masyarakat begitu pandai. Nah, saya ini orang Kristen yang bagaimana? Nah, itu identitas. Jadi kalau doktriner hanya bicara tentang ajaran, tapi pendidikan iman yang menekankan identitas itu adalah menerjemahkan saya ini siapa. Bukan sekadar hanya hafalannya, tetapi sudah masuk ke saya siapa. Nah, label yang ketiga adalah pendidikan iman yang bicara mengenai sikap etis. Jadi, kalau saya belajar agama, maka saya itu jadi tahu harus berbuat apa. Saya harus bertindak bagaimana kalau orangnya berbeda-beda. Saya harus ngomong seperti apa kalau ternyata ada kelompok mayoritas yang berbeda. Saya harus bertindak bagaimana kalau ternyata orang sekarang senang dengan senang dengan tidak datang ke gereja secara onsite. Saya harus bertindak seperti apa kalau sekarang orang menjadi dan menghabiskan waktu yang sangat banyak di internet. Nah, itu sikap etis. Jadi belajar agama, religious education, termasuk sekolah minggu menurut saya, itu tuh harus menghasilkan sikap etis yang bagaimana. Nah, sambil refleksi ya teman-teman, kita ngajar di sekolah minggu, itu doktriner, identitas, etis, salah satu atau ketiganya, atau hanya tertentu yang ditekankan, lebih banyak tertentu dan tidak yang lain. Mana kira-kira? Nah, saya mencoba untuk melihat korelasi, cepat aja ya langsung. Korelasi itu hubungan. Untuk memeriksa pemahaman-pemahaman dan kedalaman-kedalaman, begitu ya. Kalau mereka dididik pendidikan agamanya secara doktriner, maka anak-anak didik ini lalu akan mengaitkannya dengan kehidupan itu seperti apa. Nah, saya lalu memeriksa variabel kedua. Variabel kedua itu sikap sosial dan sikap pada agama. Sikap sosial diwakili dengan 2 ukuran, positive in group, negative out group. Itu label untuk mengatakan ini. Positive in group itu
orang yang bersikap secara sosial pokoknya Kristen itu baik, kelompok saya baik. Nah, negative outgroup itu adalah sikap ekstrim sebelahnya, pokoknya orang lain itu jelek. Jadi negative outgroup itu selalu berpikir orang lain, berarti orang di luar Kristen ya dalam konteks ini, orang di luar Kristen itu jelek. Ini ekstrim, harusnya kan nggak gitu, tapi memang ini ukuran. Jadi kalau positive in group ngomong kelompok saya baik, negative outgroup ngomong kelompok lain jelek. Itu sikap sosial. Ada banyak ukuran tentang konsep sosial, tapi ini salah satu ya. Nah, lalu sikap pada agama diukur dari pemahaman yang agak mirip seperti ini. Agama saya berpengaruh terhadap kehidupan sehari-hari saya, agama saya memegang peranan penting dalam keputusan saya, atau hidup saya berbeda jika saya tidak memeluk agama saya. Ini semacam ukuran dari sikap pada agama. Agama itu apa sih buat dia gitu ya. Saya rasa kita semua akan sepakat bahwa agama itu harusnya bisa membantu dia berpikir, dalam kehidupan sehari-harinya dia bisa bersikap begitu ya, lalu berperan dalam kehidupannya yang kayak gitu-gitu. Nah, apa yang terjadi? Ketika pendidikan agama itu doktriner, maka korelasinya tidak ke agama berpengaruh dalam hidup sehari-hari, agama berperan dalam pengambilan keputusan, bukan pada sikap agama yang lalu praktis ya, yang akhirnya produktif di tengah kehidupan. Pengajaran yang doktriner hanya akan menghadirkan sikap benar salah. Hanya soal benar salah. Dan lebih gawat lagi, kalau secara statistik ini korelasi yang cukup tinggi nilainya ya, tapi saya nggak mau ngomong nilai statistiknya, cukuplah informasi itu saja ya, cukup tinggi, cukup kuat, di mana ketika pendidikan agama itu hanya doktriner, hafalan, ajaran, ngulang-ngulang tradisi, ngulang-ngulang cerita, hasilnya adalah hanya sekedar sikap yang kadang kala berhubungan dengan idea saya baik, orang lain jelek. Saya baik, orang lain salah. Saya ingat ketika saya sekolah minggu. Saya besar dari dunia di mana sekolah minggu isinya adalah cerita dan doktrin. Jarang sekali cerita-cerita itu kuat dikaitkan dengan kehidupan sehari-hari. Pun kalau dikaitkan dalam kehidupan sehari-hari, selalu diingatkan pada doktrin. Misal, salah satu doktrin yang sangat kuat adalah orang Kristen itu harus rajin ke sekolah minggu. Kalau nggak ke sekolah minggu, Tuhan marah. Dan itu nempel di kepala saya. Saya kalau jadi Kristen, kalau mau baik, jangan bolos sekolah minggu. Bagus memang, akibatnya anak-anak ke sekolah minggu. Tapi kenapa? Karena takut. Bukan karena ngerti harus apa. Dan hasilnya adalah dalam ketakutan sekaligus dalam kebanggaan kalau rajin dikasih gambar tempel, dikasih penghargaan gitu ya, dan saya bisa pamer ke orang tua saya, nih loh, saya rajin nih ke sekolah minggu, masuk surga nih gitu ya, sambil ditunjukin semua apa penghargaannya, lalu mulailah tumbuh bahwa saya baik dan saya lebih baik dibandingkan orang lain. Dan saya sejak kecil memandang bahwa orang Islam itu selalu adalah orang yang lebih tidak baik dibandingkan saya. Bisa dipahami ya, negative outgroup dan datang karena doktrin. Saya ngetawain teman dan sahabat saya yang duduk satu bangku di SD. Kebetulan dia adalah seorang Muslim yang satu-satunya sekolah di sekolah Kristen. Dia orang luar biasa menurut saya karena cuma satu-satunya orang Islam ada di sekolah Kristen, SD pula. Orang tuanya menurut saya menarik ya menyekolahkan anaknya di sekolah Kristen. Dan anak itu mengatakan, Handi, kebersihan itu adalah bagian dari iman. Dan saya ketawain. Loh, kebersihan kok dari iman? Iman itu ya rajin ibadah, bukan kebersihan. Akibatnya saya tidak pernah menghubungkan persoalan menjaga kebersihan sebagai bagian dari tanggung jawab saya untuk percaya pada Kristus dan merayakan keselamatan. Buktinya sampai sekarang orang Protestan juga tidak punya kepedulian yang kuat pada lingkungan. Meskipun ada ide tentang teoekologi, tentang khotbah-khotbah yang terkait lingkungan, tapi nggak pernah atau belum kuat, gitu ya, belum kuat. Gereja tetap tidak peduli tentang plastik, atau gereja juga tidak terlalu pusing dengan lingkungan. Khotbah-khotbah juga tidak banyak yang berbicara tentang ekologi, karena ya nggak ada di sana gitu, belum ada di sana. Nah, kalau misalnya itu digeser ketika pengajaran itu mulai bicara tentang identitas, maka kita ngelihat yang negatif outgroup-nya hilang. Hubungan ke sikap merasa diri atau setidaknya merasa orang lain buruk itu hilang. Positive in group masih ada.
itu pun lebih kecil dibandingkan yang lain. Hubungannya ke bahwa si naradidik, si siswa itu jadi ngerti atau jadi memahami agama itu akan berpengaruh dalam hidup saya, memegang peranan dalam pengambilan keputusannya, lebih mampu membuat dia relate dengan kehidupan. Kira-kira seperti itu. Kalau saya geser lagi ke ketika pendidikan itu diajarkan secara etis, sama hasilnya, ya. Bukan ke negatif outgroup, tetapi kepada idea di mana agama itu memberikan pengaruh dan membantu dia berperan secara kuat di dalam kehidupan sehari-hari. Nah, rasanya kalau kita kembali ke visi mau menjadi mitra Allah, menghadirkan keadilan dan perdamaian di tengah-tengah perubahan kehidupan, sekolah minggu harus menerjemahkan visi ini di dalam kesadaran bahwa pendidikan iman yang kita mau bangun itu adalah pendidikan iman yang bukan sekedar doktriner. Metode, pendekatan, dan konten dari pengajaran kita, refleksi-refleksi kita harus ada di kesadaran bahwa pendidikan iman itu adalah juga bicara tentang identitas dan sikap etis. Sikap etis kita dan identitas kita itu harus dibangun dari refleksi dan ukuran mengenai perdamaian dan keadilan yang berusaha untuk memahami perubahan-perubahan yang ada. Kira-kira menjadi seperti itu. Mari kita lihat beberapa lagi informasi sebelum saya stop untuk bisa diskusi. Spiritualitas, teman-teman. Jadi kalau tadi pendidikan agamanya ya, itu yang paling dekat dengan kita. Tapi kan sebuah pembicaraan kita tadi semua akhirnya memperlihatkan bahwa visi kita tentang menjadi mitra Allah, ikut serta itu adalah soal gereja dan iman tuh bukan sekedar menjaga tradisi, berarti iman itu haruslah spiritual. Jadi teman-teman, kalau kita masih suka punya definisi bahwa spiritualitas itu sekedar datang ke gereja, rajin berdoa, menurut saya kita bisa koreksi sedikit ya. Spiritualitas bukan sekedar aktivitas keagamaan. Jadi mari kita bedakan. Aktivitas keagamaan itu tradisional, tradisi, ritual kalau bukan spiritual. Ya, ritual. Rajin berdoa, pergi ke gereja, baik, tapi itu ritual. Spiritual itu berbicara tentang bagaimana ritual itu memampukan orang hidup bukan hanya tahu tentang Tuhan, tetapi hidup dengan Tuhan. Jadi kalau dibikin kayak pembedaan definisi itu, ada yang sekedar tahu tentang Tuhan, tapi juga ada yang hidup dengan Tuhan. Rasul Paulus ngomong itu kan ya, hidupku bukannya aku lagi, tapi Kristus di dalamku. Jadi aku hidup bersama dengan Kristus, karena Kristus juga hidup bersama dengan aku. Jadi ada sebuah kesatuan. Itu spiritual, itu bukan ritual. Orang bisa nggak ke gereja, tapi jangan-jangan orang bisa sangat menghidupi spiritualitas. Ada orang yang kuat secara ritual, tetapi ternyata dia tidak punya kemampuan spiritual. Nah ini yang perlu kita sadari. Maka tadi saya mengingatkan misalnya salah satu tantangan, ini agak masuk juga suara dari luar. Tantangan tadi adalah agama itu statis atau agama itu dinamis. Agama yang dinamis di dalam perubahan itu ya tadi itu, karena dinamis itu menghadirkan spiritualitas. Ukuran yang saya pakai itu biasanya nilai. Ya. Dia punya nilai hidup nggak? Dia tahu tujuan hidup nggak? Dia punya makna hidup nggak? Dikaitkan dengan Tuhan dan kehidupannya. Saya melakukan penelitian ini ketika pandemi dan mengaitkannya dengan pandemi begitu. Kita bisa punya nilai hidup nggak justru ketika kita sengsara dan ketakutan di tengah-tengah pandemi dalam rangka kita percaya pada Kristus. Nah, ketika dia tahu nilai hidupnya, itulah spiritual. Dia tidak perlu ke gereja onsite, tapi dia ngerti nilainya, dia tahu tujuannya, dia tahu maknanya. Nah, spiritualitas itu berkaitan kemana? Ketika diperiksa, teman-teman bisa melihat itu berkaitan pada ketika agama atau pendidikan iman itu dibangun secara etis. Dan pendidikan iman itu juga membangun identitas. Ini yang saya bold, itu menunjukkan korelasi yang gede. Saya nggak nunjukin angka korelasinya, tapi kuat, itu khususnya pada ini. Yang paling kuat. Yang lainnya juga ini. Agama sebagai doktrin itu ada, tapi tidak terlalu kuat. Kenyamanan, nilai tujuan hidup, kebutuhan, keterlibatan, ini soal komunitas, itu ada, tapi
masih kalah kuat. Yang paling kuat itu adalah agama yang diajarkan, iman yang diajarkan sebagai sebuah nilai-nilai etis dan identitas. Saya tahu siapa saya di tengah-tengah kehidupan. Jadi anak sekolah minggu itu harus betul-betul didorong, dibangun, bukan hanya pada ceritanya saja, tetapi pada kesadaran dia jadi tahu, saya ini kalau jadi Kristen, saya ini siapa? Ya, apakah sekedar saya adalah orang yang diselamatkan? Itu baik ya, benar. Saya adalah umat pilihan Tuhan. Tapi umat pilihan Tuhan itu kan datang dari doktrin sebetulnya yang tidak terlalu banyak berbicara mengenai soal keadilan, perdamaian, nilai-nilai etis gitu ya, tentang perubahan di tengah-tengah dunia digital, di tengah-tengah orang-orang yang suka bohong, di tengah-tengah orang yang tidak peduli pada orang lain. Ya apa umat yang diselamatkan itu bagaimana gitu. Anak sekolah minggu harus tahu saya adalah orang yang akan nolong ketika ada orang yang celaka. Dan itu betul-betul mendorong dia tahu betul nilai etisnya dan identitasnya. Saya adalah penolong dan saya mau menolong misalnya. Saya adalah orang yang tidak mau melanggar aturan. Ya teman-teman, Bapak Ibu, guru sekolah minggu, kita harus sadar betul ya. Di tengah anak-anak generasi baru saat ini pinter karena internet, tapi anak-anak sekarang ini juga sangat-sangat sering melakukan kebohongan dibantu oleh teknologi. Sangat biasa, sangat mudah, sangat tidak peduli pada nilai-nilai tertentu yang penting dan harus diperjuangkan. Seperti misalnya keadilan. Orang bisa, kalau dulu nyontek itu sibuk menggerakkan mata, jadi olahraga mata. Sekarang nyontek atau sekarang berbohong itu adalah soal yang menggunakan teknologi. Bagaimana orang mencari sumber tanpa memberitahu, mencoba melihat dari hal yang bisa ditutupi, dan berbagai macam kondisi-kondisi. Nah, menerjemahkan anak-anak yang menjadi Kristen tapi tahu harus bikin apa gitu loh. Bisa berbuat apa dan seperti apa, identitas dan etis. Itulah yang berkaitan dengan spiritualitas. Jadi ketika spiritualitas itu dikejar sebagai sebuah bentuk nilai hidup, tujuan hidup, makna hidup, pada saat yang bersamaan pendidikan agamanya ya mesti nilai etis dan soal konsepsi identitas. Bukan sekadar hafalan. Nah, sedikit informasi Bapak Ibu teman-teman, di dalam tes mahasiswa-mahasiswa, calon mahasiswa teologi, ada fenomena yang menarik. Makin ke sini, makin banyak anak-anak yang nggak semuanya tahu cerita Alkitab tertentu, gitu ya. Jadi kalau dulu kita biasa merasa bahwa anak-anak sekolah minggu akan tahu cerita yang banyak, ternyata makin ke sini tuh bukan nggak tahu, tapi taunya tuh sedikit gitu loh. Ya, mungkin dia tahu banget tentang cerita Tuhan Yesus dan berbagai macam persoalan, tetapi dia nggak terlalu fasih dengan cerita Paulus misalnya. Dia tahu cerita tentang Nabi Nuh misalnya, tapi dia nggak terlalu pusing dan tahu cerita tentang Daud misalnya. Jadi kalau tes calon mahasiswa teologi dan kita suka coba untuk memeriksa apakah dia tahu informasi-informasi terkait Alkitab, banyak anak-anak yang ternyata dia nggak tahu misalnya Yonatan itu siapanya Daud misalnya. Jadi pernah ada seorang calon mahasiswa yang ditanya, Yonatan kamu tahu nggak? Iya kayaknya pernah dengar, begitu ya dia bilang. Oke, siapa Yonatan? Oh itu kan nabi yang menegur Daud. Nah, dia ketukar antara Yonatan sama Nabi Nathan misalnya gitu ya. Kita bilang bukan, salah. Oh iya iya iya, bukan bukan. Oh itu kan Yonatan itu kan ini ya adiknya Daud. Salah lagi gitu ya, karena Yonatan itu kan bukan siapa-siapa, bukan saudaranya, bukan saudara kandungnya Daud. Kayak gitu-gitu. Lalu para dosen yang lain banyak gitu ya, yang macam-macam gitu, dan dalam pikirannya agak tradisional, wah payah nih, nggak usah diterima, dia nggak tahu apa-apa tentang cerita Alkitab. Teman-teman, kita semua lalu akhirnya jadi berdebat, apakah kita tidak menerima anak itu hanya karena dia tidak tahu Yonatan, atau kita bisa mempertimbangkan hal yang lain. Mari kita ingat, tahu atau tidak tahu Yonatan dan Daud adalah bagian dari yang bersifat doktrin, atau cerita lah ceritanya, hafalan. Tapi belum tentu anak itu tidak mampu menerjemahkan identitas dirinya dan etika dalam hidupnya. Ini yang perlu diperiksa. Jadi kita lalu akhirnya sadar dan bergeser bahwa tes kita bukan hanya sekedar soal tahu atau tidak tahu, karena anak-anak sekarang akan memilih cerita mana yang menarik, tapi bukan berarti dia tidak beriman. Karena spiritual adalah soal nilai hidup.
tujuan hidup, makna hidup. Mari kita tes. Ternyata anak yang nggak tahu Yonatan itu adalah orang yang mampu menerjemahkan makna hidupnya dengan bagus. Sangat bijak, sangat dalam. Kemudian dia mengolah kemarahan atau dia mengolah kesedihannya dengan menarik. Lah dia kan punya spiritualitas. Gitu kira-kira. Jadi kalau kita menjadi guru sekolah minggu, wah ini sebuah informasi penting. Kesadaran kita udah nggak bisa lagi hanya sekedar menjadi mitra Allah untuk mewujudkan keselamatan melalui keadilan perdamaian itu. Hanya sekedar kita puas menyampaikan cerita berulang. Bahkan kalau saya ingat Suluh Sekolah Minggu ya, bukunya ya namanya, di Jabar ya, Suluh Sekolah Minggu kan bukan hanya cerita Alkitab, bahkan cerita-cerita tokoh-tokoh tertentu. Tapi kalau tokoh-tokoh tertentu itu hanya menjadi sekedar informasi tanpa sebuah kedalaman serius pada nilai etis dan konsepsi identitas, maka itu bisa jadi tidak menghadirkan spiritualitas dan tidak menghadirkan kemampuan anak-anak menerjemahkan keadilan dan perdamaian. Ada masih banyak contoh-contoh lain, tapi saya selesaikan saja dan mencoba untuk memperlihatkannya penutupnya dengan ini ya, teman-teman. Jadi setelah refleksi-refleksi dan pendalaman tadi, visi menjadi mitra Allah dalam mewujudkan keselamatan itu lalu diterjemahkan dalam 4 misi. Perhatikan, mengembangkan pendidikan dan pengajaran iman. Jadi misinya itu, kita main banget di sana, guru sekolah minggu. Menumbuhkan spiritualitas yang terbuka, ramah, dan bersahabat. Jadi nilai, makna hidup, dan visi hidup, tujuan hidup itu sebagai sebuah bentuk dari spiritualitas, harusnya spiritualitas yang mampu berhadapan dengan perubahan dan diterjemahkan sebagai spiritualitas yang terbuka, ramah, dan bersahabat. Bersamaan dengan pengembangan pendidikan dan pengajaran iman. Lalu komunitas iman atau gereja itu adalah dibangun sebagai komunitas iman yang terpercaya dan berjejaring. Berjejaring itu karena bersedia untuk berkaitan dengan banyak pihak dan banyak orang karena dunia digital sebetulnya. Saya tadi nggak terlalu jelasin, tapi kira-kira seperti itu. Lalu menyiapkan kepemimpinan yang adaptif dan kritis. Saya rasa sekolah minggu juga adalah menyiapkan pemimpin ya, menyiapkan orang-orang, anak-anak yang kelak dia akan menjadi pemimpin setidaknya untuk dirinya sendiri. Jadi kita menyiapkan kepemimpinan. Nah, misinya itu lalu turun seperti ini. Di belakang slide-nya nanti teman-teman bisa ngelihat saya mencoba untuk mengurai setiap misi itu, termasuk juga di dalam upaya-upaya mengimplementasinya kalau disepakati bersama. Baik, untuk sementara saya selesai untuk sharing dan memberikan catatan refleksi kritis atas visi misi GKI. Saya stop share screen dan saya kembalikan ke Saudara Yohana kalau mungkin ada yang mau komen. Ya, terima kasih Pendeta Handi atas materi yang sudah dibagikan. Kita boleh beri apresiasi melalui fitur reaction kita. Terima kasih banyak Pak Pendeta. Kasih. Saat ini kita akan memasuki sesi tanya jawab, mungkin berlangsung sekitar 15-20 menit. Kami persilakan, mari Ibu Bapak, Kakak-kakak guru sekolah minggu yang ingin bertanya atau memberikan respons, boleh raise hand atau menuliskannya di kolom chat. Ya. Mari kita simpulkan bahwa kalau nggak ada yang komen itu berarti membingungkan. Itu kesimpulan yang paling pesimis dulu supaya kalau ada yang bilang ngerti ya syukur gitu. Sejauh ini jelas Pak. Ini ada Pak Hendra, Pak Hendra ya, Pak Pendeta Andi. Silakan Pak. Terima kasih. Memancing Terima kasih, ya Pak. Hendra. Terima kasih Pak Andi sudah berbagi. Saya jadi makin tahu ya latarnya dan juga apa yang menjadi beberapa hal yang membuat kita jelas untuk melakukan apa dalam praktis-praktisnya. Tadi saya tertarik dengan apa yang Bapak lakukan dalam penelitian tadi soal apa nilai etis dan identitas tadi ya yang bagian akhir. Saya itu apa lama sekali untuk mendasarkan bahwa guru sekolah minggu perlu untuk memperkenalkan Tuhan yang bagaimana kepada anak-anak ya, Tuhan dan karya-karyanya begitu. Lalu tadi kalau dari apa yang Bapak sampaikan kan berarti
soal etis dan juga identitas itu menjadi sangat penting ya. Nah, mana yang lebih dahulu Pak perlu dikuatkan menurut Bapak? Mengenal Tuhan dan karya-karyanya dalam sejarah suci yang lalu membuat anak-anak punya respon untuk juga melakukan peran dalam perwujudan keadilan dan keutuhan ciptaan, atau langsung pada tindakan praktis, etis, dan yang akhirnya nanti membangun identitasnya. Gitu Pak, itu yang menjadi kegelisahan saya sih. Terima kasih. Baik, Ya. langsung ya, Saudara Yohana, atau mau kumpul dulu? Ada Pak Kristiawan. Boleh kali ya Pak, kita kumpul Boleh, dulu ya boleh. Pak. Ya. Iya. Silakan Pak Kristiawan. Silakan Kak. Ya, Kak Kristiawan, boleh disampaikan pertanyaannya? Sebentar, sebentar. Iya. Pertanyaannya adalah, kan kita memahami tugas jadi guru sekolah minggu ternyata berat juga gitu kalau lihat dari visi dan misi. Sementara yang kita handle adalah anak-anak. Dan untuk menyampaikan message atau pesannya itu kan kayaknya untuk anak-anak nggak gampang gitu. Apalagi yang kita ajarkan adalah masalah spiritualnya, jadi bukan masalah doktrin. Dan yang kondisi saat ini, kita memang harus lebih ibaratnya cari yang aplikatif lah. Jadi supaya mereka punya spiritualitas yang baik gitu. Jadi kan bukan hanya cerita Alkitab yang mereka ngerti, tapi makna di balik cerita Alkitab itu. Nah, sementara kita nih dari guru sekolah minggu kayaknya punya keterbatasan. Nah, bagaimana kita bisa memahami, ya selain pembinaan inilah ya, bagaimana kita bisa memahami lebih cepat gitu supaya bisa bukan hanya IQ-nya adik-adik bagus, EQ-nya bagus, tapi spiritualnya juga bagus. Itu aja, Pak. Terima kasih. Ya, terima kasih. Boleh direspons mungkin Pak? Oke, Silakan, baik. Pak Andi. Baik, terima kasih rekan Hendra, rekan Kristiawan. Saya coba ngomong yang pertama, mana duluan antara ajaran-ajaran atau pengetahuan-pengetahuan kita tentang iman dengan persoalan etis, identitas. Ini kan selalu adalah pertanyaan telur dan ayam jadinya kan gitu, kalau kata saya. Jadi joke lama tentang mana duluan telur dan ayam itu selalu akhirnya kan kesimpulannya adalah bahwa itu tuh memang jadi kayak realita dua-duanya gitu. Jadi memang yang saya ingin sampaikan bukan memperlawankan doktrin dengan konsepsi identitas dan etis, tetapi mencoba menyadari bahwa keduanya itu penting. Jadi kalau bahkan ketiganya gitu ya, karena ketika kita ngelihat di dalam data tadi, doktrin itu ternyata lalu menghadirkan sikap negatif outgroup, itu adalah ketika doktrin itu hanya melulu berdiri sendiri. Jadi ketika doktrin itu hanya dilihat sendirian, dia lalu jadinya akhirnya menghadirkan sebuah sikap positif in group yang berlebihan karena dijalankan bersamaan dengan negatif outgroup. Itu kalau disebut sebagai di teori sosial itu, kalau teman-teman ada yang pasti tahu, salah satu dari kita itu namanya favoritism. Jadi etnosentrism, religiosentrism ya, yang orang hanya melihat diri sendiri itu lebih baik daripada yang lain gitu. Ya, termasuk orang-orang yang takut dan anti pada orang asing gitu ya, xenofobia, yang kayak gitu-gitu, termasuk misalnya homofobia, itu tuh kan datang dari sebuah ide di mana yang baik itu adalah apa yang saya punya. Yang salah adalah apapun di luar yang saya tahu. Nah, padahal dunia sekarang adalah bahwa saya tuh harus tahu dulu sebelum saya bisa menilai mana baik dan enggak gitu. Kalau mulainya dengan saya tahu itulah yang baik dan yang di luar saya semuanya tidak baik, saya jadi tidak bisa mengevaluasi yang tidak baik dari diri saya dan saya tidak mau melihat yang baik dari orang lain.
Bisa ditangkap ya, maaf kalau saya ngomongnya agak bulat begitu, tapi begitu gitu loh idenya. Jadi favoritism, religiosentrism, etnosentrism, radikalisme itu kan semua datang, ekstremisme, apapun lah semuanya yang ism-ismnya, tetapi ism sebagai sesuatu yang negatif. Nah, doktrin yang berdiri sendiri itulah yang berbahaya. Makanya kan gitu ya, kita tahu. Bukan cuma saya tahu bahwa contohnya mungkin menjurus ke agama lain ya, kayak apa tuh namanya? Terorisme ya, terorisme. Tapi bukan berarti lalu di Kristen tuh ide radikal kayak gitu nggak ada gitu ya. Jadi kalau orang bisa menjadi ekstremis seperti itu, melakukan teror, kan karena yang dihidupi dia hanya doktrin. Dan bahkan tafsirnya tunggal ya. Di Islam itu tafsir itu sangat banyak sekali. Lihat dong netizen kita yang bisa anak SMP memaki Profesor Quraisy Shihab gitu. Quraisy Shihab itu udah orang tua, profesor agama, belajar sangat dalam, dia sangat belajar, sehingga dia menjadi sangat terbuka pada tafsir, dimaki-maki oleh orang lulusan SMP. Kenapa? Karena buat orang yang lulusan SMP itu, ini bukan soal SMP dan profesornya saja sih sebenarnya ya, tapi saya hanya mau memberikan contoh ekstrim aja. Dia berangkat dari monokultur, monotafsir, begitu idenya, doktriner. Jangan-jangan agamanya. Nah, ini yang perlu kita hindari. Jadi, barengan. Hanya memang jadi challenging ya buat kita. Ini sebetulnya nyambung sama yang Pak Kristiawan. Apakah lalu kita akhirnya sekedar hanya ngomongin yang etis-etis saja, lalu tidak ngajarin pengetahuan tentang Tuhannya? Nah, kan nggak gitu juga ujungnya. Karena kalau kita ngomong yang benar dan yang enggak secara relevan, secara konkret dalam kehidupan anak-anak, kan hubungan dan dasarnya kan ke Kristus. Kita ini kan berusaha hidup baik karena kita merayakan keselamatan dari Kristus. Ingat yang tadi itu ya, menjadi mitra Allah itu, merayakan keselamatan Kristus. Jadi sumbernya Kristus. Jadi nggak bisa enggak, kita pasti harus cerita tentang Kristus. Kita harus cerita tentang yang penting ya di dalam tradisi kekristenan. Siapa itu gereja, kenapa ada gereja, kenapa Kristus, apa itu Allah Tritunggal. Tetapi idea-idea itu harus betul-betul selalu terikat dengan idea-idea tentang bagaimana dia masuk ke konsepsi identitas dan etis. Nah, pertanyaan Pak Kristiawan sekarang akhirnya jadi bunyi dengan lebih tegas ya, lebih kenceng. Ini nggak gampang, terus lalu gimana? Saya bukan ahli yang betul-betul ahli pendidikan. Profesor Tabita itu pendidikan ya, dia ahli pendidikan, jadi akan punya lebih banyak penegasan. Tapi saya pikir setidaknya ya, yang saya boleh sharing saat ini adalah begini. Metode yang kita lakukan harus memberi ruang sebanyak-banyaknya pada refleksi. Jadi kalau kita bilang anak-anak sulit, menurut saya persoalannya bukan soal sulit, karena buat orang tua juga, apakah orang tua lebih gampang? Enggak juga sih menurut saya ya. Saya setuju anak-anak sulit dan kadang-kala lebih sulit daripada orang tua, tapi masalahnya bukan sekedar gampang dan sulit, apapun pasti akan ada kesulitannya. Buat saya adalah bahwa sekarang di dalam rangka supaya pendidikan iman itu cukup seimbang, ada doktrinnya, ada konsepsi identitasnya, ada etisnya. Salah satu yang terus-menerus ditawarkan di dalam dunia pendidikan kan adalah memberi ruang sebesar-besarnya untuk kolaboratif dan partisipatif. Sekolah minggu harus mengajak anak-anak partisipatif, tetapi bukan hanya sekedar ngulang ceritanya, tetapi barangkali partisipasi yang bisa memberikan ruang pada konsepsi identitas dan etisnya. Disesuaikan tentu dengan ininya ya, apa namanya, level usianya. Karena anak kelas 6 akan lebih mudah mencari kemungkinannya dibandingkan anak-anak TK, udah jelas begitu ya. Dan apakah anak-anak TK itu apa namanya tidak mampu untuk belajar tentang hal-hal yang bersifat identitas dan etis? Saya kok merasa bahwa bukan tidak mampu, tetapi apa yang kita mau sampaikan harus sesuai dengan kemampuannya. Nah, ini perlu ditolong sama ahli-ahli pendidikan dan orang-orang yang bisa memberikan nasihat yang tepat begitu. Jadi, bagaimana supaya kita bisa tidak gap-nya terlalu jauh? Ya, terus-menerus nggak berhenti belajar, pasti ya, harus belajar terus. Ini sedikit cerita, teman-teman mungkin ada yang juga dosen atau guru.
Coba bayangkan ya, kalau kita jadi guru ini, teman-teman yang kayak tadi saya sebut ya, profesor begitu ya, Profesor Tabita itu usianya sudah 60, udah hampir 60 atau 60 malah, itu selalu bilang, sekarang ini saya ngadepin mahasiswa udah seperti ngadepin cucu, gitu ya. Anak-anak yang lahir di tahun berapa ini sekarang? 2003, 2004, 2005 gitu ya, bahkan ketika kita sudah kerja jungkir balik, mereka bahkan belum lahir gitu. Itu sekarang hadap-hadapannya kan begitu tuh. Para guru kan sama nih. Mau ngomong guru SMA, guru SMP, kecuali kalau yang baru lulus gitu, guru SMP senior ngadepin anak-anak SMP itu gap yang gila gitu. Nah, akhirnya jalan keluarnya adalah ya udah mulai dengan kita beri ruang sebanyak-banyaknya pada mereka untuk mereka juga lalu mulai bercerita dan kemudian berdiskusi dengan kita. Jadi kalau teori itu ada yang nyebut tentang shared Christian praxis sebagai sebuah metode. Jadi metode untuk menggali iman dari sharing. Gitu. Jadi ruang untuk sharingnya itu anak-anak duluan yang mulai, yang berbicara dari pengalamannya sehari-hari, kita mengaitkannya dengan cerita Alkitab dan mengaitkannya dengan interpretasi etis. Sebagai contoh misalnya, di dalam sebuah sekolah minggu, ini true story ya, seorang guru sekolah minggu mengajak anak-anak mulai dengan, ini sedikit yang Hendra tanyakan, mulainya betul-betul dari pengalaman. Jadi anak-anak dikasih contoh bahwa sekarang itu, waktu pandemi nih, di rumah kita kerjain ulangan, ada pertanyaan, dan kita itu bisa mendapatkan jawaban dari pertanyaan ulangan itu karena tidak dilihat oleh guru. Dari internet, dari handphone, dari mana-mana. Bisa kita lakukan itu. Nah, menurut kalian, kalian akan menggunakan kesempatan dan keuntungan itu atau enggak? Yuk ceritakan alasan-alasannya. Dan begitu banyak lalu tanggapan berbicara. Dan guru mencoba untuk melihat, memperlihatkan dan berinteraksi dengan apa yang mereka pikirkan, sehingga kekhawatiran Pak Kristiawan tentang bagaimana kita supaya bisa lebih relate dengan anak-anak malah terjawab karena anak-anaknya sendirilah yang memberikan informasi yang relevan kepada kita. Dan kemudian lalu guru itu masuk kepada cerita tentang kejujuran. Dan ini menurut saya metode yang rasanya bukan baru ya, sesuatu yang sangat-sangat sering muncul. Jadi sekali lagi tekanan saya pada Pak Kristiawan terutama adalah bukan berarti tantangan ini membuat kita lalu justru mundur gitu ya dari keinginan kita untuk menekankan persoalan spiritual. Karena menurut saya dari anak-anak sampai dewasa, spiritualitas itu adalah sesuatu yang penting. Meskipun pengetahuan iman dasar karena masih anak-anak itu juga menjadi penting sekali, perlu pengetahuan-pengetahuan sesuai dengan usianya karena mereka perlu belajar, tetapi selalu terus ada di dalam keseimbangan. Kira-kira gitu kali ya sharingnya. Ya, terima kasih Pak Handi. Ini ada satu respon saja dari Kak Nunik dari GKI Halimun. Materi yang sangat bagus, dapat menolong untuk berefleksi dan autokritik dalam mengajar sekolah minggu selama ini. Namun tidak mudah untuk mengubah kebiasaan yang selama ini kental pada nuansa doktrin, bahkan memberi tugas pada ASM seperti harus menghafal ayat. Sebab dalam bahan persiapan dari GKI selalu juga ada ayat hafalan. Mungkin itu aja responsnya Pak yang terakhir. Saya respon dikit aja tentang, sebetulnya saya tuh nggak anti-anti amat. Saya ingat ya teman-teman, saya di kampus itu salah satu tugas saya adalah mengampu mahasiswa-mahasiswa teologi yang praktek. Satu kali ada mahasiswa praktek di Bandung, bukan GKI kebetulan, sebuah gereja lah ya, sebutkan satu denominasi. Lalu saya mengunjungi mahasiswa itu untuk evaluasi. Lalu pendeta mentor yang ada di gereja itu kan ketemu sama saya, lalu pendeta mentornya cerita, Pak, tugas pertama mahasiswa Bapak datang ke gereja saya adalah dia harus menghafalkan 10 ayat setiap hari dan saya tes setiap minggu. Stasenya, prakteknya 3 bulan. Jadi bayangin, 10 kali 7 kali 4 kali 3 itu ratusan ayat dan saya tes. Kalau tesnya nggak bagus, saya akan nyatakan tidak lulus.
Saya nggak pernah ngajarin begitu di kampus, di Fakultas Teologi, suruh ngapalin ayat ini di kampus. Dan si mahasiswa protes setengah mati. Setengah mati nih saya. Tapi itu saya bilang, kamu kira-kira bisa belajar yang baik nggak dari ngapalin? Ya setidaknya saya jadi tahu ayat itu. Sekarang saya kalau khotbah lalu ngerujuk ke ayat, saya jadi ingat ayat itu. Ratusan ayat, bayangin gitu. Teman-teman, yang saya mau cerita ini adalah gini. Bukan dan tidak berarti itu salah. Jadi selalu kita ngomongnya justru di ekstrimnya saja. Ya, saya tuh suka takut ya, kadang-kadang kebiasaan kita tuh kalau ada informasi A, maka kalau ada informasi B, maka yang A itu jadi salah. Kalau ada informasi C, lalu A dan B jadi salah gitu. Nggak gitu kan ngelihatnya. Jadi tradisi itu bukan dilawan, bukan menjadi musuh, tapi disadari. Jadi kalau orang diajak ngafalin ayat, tapi sambil ngafalin itu misalnya ayat yang dipilih itu adalah ayat yang akan bagus untuk dikaitkan dengan sikap etis tertentu misalnya. Gitu ya. Misal saya itu kan Yohanes 9 ayat 3 itu favorit banget. Karena buat saya Tuhan Yesus tuh seperti ngasih alternatif. Saya itu kalau harus khotbah, saya selalu harus ingat, khotbah saya bukan sekedar ngulang cerita Alkitab. Orang bisa baca sendiri. Orang bisa ngedengerin khotbah yang lebih bagus dari saya di YouTube. Gitu. Kalau saya berkhotbah, saya harus bisa mencoba untuk menemukan buat diri saya dan buat jemaat, siapa saya sekarang? Harus bikin apa saya sekarang? Itu yang selalu saya ingat gitu. Nah, Yohanes 9 ayat 3 itu saya hafalin. Gitu. Meskipun nggak disengaja gitu ya, tapi jadi kuat sekali. Yohanes 5 ayat berapa itu ya? 17 kalau nggak salah. Bapakku terus bekerja, maka sampai sekarang pun aku terus bekerja. Itu kata-kata Tuhan Yesus. Yang menunjukkan bahwa dia akan terus memperjuangkan cinta kasih tanpa pernah berhenti meskipun harus ngalamin apapun. Nah, ayat yang diingat tapi dikaitkan dengan konsepsi identitas dan sikap etis, bukan hanya sekedar kita umat pemenang gitu ya, tapi bahwa kita ini adalah orang yang ditunggu oleh Tuhan untuk selalu jujur. Gitu. Dan ayat yang diingat itu akan jadi bagus. Nah, itu kan metode jadinya kan ya, sebuah strategi. Nggak usah tiap minggu juga kali memang ngafalin ayat, tapi itu metode salah satu. Dan keasikan sendiri bisa jadi, apa sih istilahnya orang-orang TI sekarang, gamification ya. Ada istilah gamification sekarang yang saya tahu tuh di aplikasi. Jadi orang yang bikin sesuatu lalu dalam waktu tertentu atau dia menang dalam kompetisi kecil tertentu lalu dia dapat reward begitu ya. Itu gamification. Nggak apa-apa, anak-anak loh ini. Orang tua gamification-nya beda. Anak orang tua sekarang gamification di aplikasi baca Alkitab aja seneng, apalagi anak-anak. Begitu. Nggak apa-apa. Bikin hal yang menarik. Yang pesan yang muncul dari tadi kan adalah jangan lupakan bahwa kita tuh nggak berhenti di doktrin gitu aja. Visi kita lagi ngomongin tentang menghadirkan keselamatan dalam arti keadilan dan perdamaian. Jadi bunyi nggak yang gitunya gitu, sesuai dengan usia kita masing-masing. Thank you, Bu Nunik. Ya, sepertinya ini udah jadi bagian penutup ya dari sesi tanya jawab kita, sesi diskusi. Sekali lagi kita boleh beri apresiasi, beri reaction begitu. Terima kasih kepada Pendeta Handi yang sudah banyak mencerahkan kita semua pada hari ini. Dan sebelum kegiatan kita berakhir, kami menghimbau Ibu Bapak, Kakak-kakak GSM boleh mengisi form evaluasi yang sudah kami share di kolom chat. Lalu kalau mau unduh materi yang sebelum-sebelumnya pembinaan juga sudah ada di kolom chat linknya. Dan kami berharap kita bisa mengisi form evaluasi sesegera mungkin setelah acara ini selesai. Dan untuk menutup kegiatan pada pagi sampai siang hari ini, izinkan saya untuk menutupnya di dalam doa. Mari kita bersatu dalam doa. Kembali kami mengucap syukur kepadamu ya Allah, Sang Pemilik kehidupan kami, karena kami boleh menyelesaikan pembinaan ini pada sesi keempat sampai sesi keempat dengan baik. Kami mendapatkan banyak pelajaran, kami bersyukur atas narasumber yang sudah bersedia membagikan materi dan kami yang sudah bersedia mendengar. Kiranya Engkau yang memampukan kami ya Tuhan dalam pelayanan kami untuk semakin giat, untuk semakin semangat mengabarkan kebaikan-Mu untuk memperjuangkan keadilan dan perdamaian di tengah-tengah dunia. Sebentar kami akan berpisah satu sama lain dan akan melanjutkan kegiatan kami, kiranya Engkau yang selalu beserta kami.
Inilah doa dan permohonan kami di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus. Kami telah berdoa dan bersyukur. Terima kasih. Amin. Baik, Dengan terima demikian, kasih. ya, berakhirlah Bina Guru Sekolah Minggu GKI Klasis Jakarta Selatan pada hari ini. Terima kasih, sampai bertemu kembali. Terima kasih. Terima kasih, Pak Andi. Sama-sama. Terima kasih, Saudara Ya. Yohana. Semua Terima teman-teman kasih, pamit. Pak. Ya. Terima kasih Pak Andi, terima kasih. Terima kasih Pak. Mohon pamit. Terima kasih, Yohana. Pamit semua. Ya, kasih. Saya izin end ya. Ya, silakan.